Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hamua kadongan adorang sota puka perminggota tapahibul marohata laho marsoba tutuhatta jolo martangiang mahita di bagas rohatta be. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma alay Jehovah, akadenggan ni basam dohot asi ni roham, ay siyan narobi doakay. Asa unang marsurak-surak akamusuk kumidaaw, ale debataku marhabosan tuho doaw, say unang pailaaw. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami para si roha na sumurong, debata ni hatuaw nami, huingot hamido di akka arion, panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pahibul maroha nami, jala parbadiai, mamikiri sude natinonay, patadahon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasahat hami, lomo ni rohani namamolus hami, asa martua hami marhite siya ni ro di saleleng-leleng na. Say patu pamay dihami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Amen. Hudul mahita.
Marede mahita sian buku ede nomor 125 ayat sada. Tabe gema patik ni debata di hari mingguon imasian Rom 10 tolu ayat walu on madidok disi unang marutang hamu manang tuise dukon ni ruhut masih haholongan ay nama kangolongi dongan ido namanggohi patiki imasahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patiknai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 124 ayat 2 dohot tolu. Jongjong mahita. Tatopoti madosata tu debata martangi yang mahita. Ale ama nami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng nileleng na doa sini roham say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beingot akka dosa nami ay jojod dohami mardosa maradopon ho jala jojod do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalosyon nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaw nami
Palu wahami, jala sesa dosa nami, Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringo Tuhan sesa ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, laba tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuaka dosata, jaladang dibalos son tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani amana mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 435 ayat sada. Tajaha mahatani debata, epistel di hari Mingguon, Imasian Filipi tolu ayat 17, Rodi bidu 4 ayat sada, tajahama marsikat sorin. Rapsi tiru au mahamu alea kadongan, jala pamanat hamuma akan namar parange songon hami si tiruan muna. Ai songon naung jot-jot tudok tuhamu, jalak mulumai mardongan ni udok-udok, torok nomor pangalalam, gabe musuh di silang Kristus. Hamagoan do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata, si hai laonna di hasangapon, akan ditanoon di parrohahon. Ai di banua gijang do sampulota, siani do tapai mai masih pamulu kita. Tuhan Yesus Kristus. Paubaon na do dagikta na leon, gabedos sod daging na nasangapi, hobar tu hagogon nai, ay tarpatuduk sa do saluhut na tu ibana. Ope hamu akadongan unahin na omongan, jalan na semola, halasan di rohaku jatuh palu, semua ini masih mohot hamu di bagasan Tuhani, hamu aka holongan. Ima sahatna, martua mana tu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 232 ayat sada dohot 5. Sian sude parulian harga, sadahu boto tiap tok-tok. Yesus Tuhanku artana harga, nama ngatasi sudena atong. Takut Tuhan mutung tiup hatana, sai pangasahon mabaga-bagana. Jongjong mahita. Yesus Tuhanku saohu hapusi, patari nahon tu au holong mi.
atong tahatidakon maha porsiaw tay. Songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion ramadok mahita. Au persea di debata Jehovah ido ama parbogo na sohatu dosa na tumapalangi dohotano. Au persea di Yesus Kristus anan ide bata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea siya to di parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau na pinarsilang na tua tubanua toru dumitanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pay mamulak sogo tu tanoon mangu humihalap na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hato panik Kristen akka na badia dohot hasisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu do sogot daging mihalak ng mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita. Tapasahat ma peliata huhut maret dehita sian buku ede nomor 10 ayat 4 dohot on. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Puji Tuhan, rekaman ini sudah berusia 5 tahun. Kita mulai sejak 20 Maret tahun 2020 yang lalu ketika pandemi COVID-19 merebak dan kita tidak diperbolehkan lagi bertemu di dalam gereja. Karena itu sampai minggu ini kita sudah memasuki episode yang ke-300. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk menjadi dasar khotbah di minggu reminiscere hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini.
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah website saya membaca ilustrasi begini. Katanya ada seorang raja mengadakan sayembara lukisan tentang kedamaian. Akhirnya ada 2 lukisan yang disukai raja. Lukisan yang pertama itu menggambarkan danau yang begitu tenang dengan langit yang biru, dengan awan yang putih. Sungguh damai. Tetapi lukisan yang kedua menggambarkan pegunungan yang tampak kasar dan gundul sekali. Di atasnya ada langit gelap dan langit yang merah, menandakan akan turun hujan badai. Tampak juga di lukisan itu kilat yang menyambar. Di sisi gunung itu tampak ada air terjun deras sekali yang berbuih-buih. Lukisan tersebut sama sekali tidak mencerminkan kedamaian. Namun saudaraku, sang raja itu melihat sesuatu yang menarik. Di balik air terjun tersebut ada semak-semak kecil di atas sela-sela batu. Dan di dalam semak itu nampak seekor induk burung pipit yang sedang mengerami telurnya. Dia tinggal diam dengan sangat-sangat damai, benar-benar damai. Dan di luar dugaan suaraku, raja memilih lukisan yang kedua itu. Lalu apa alasannya memilih itu? Dia katakan, kedamaian bukan berarti tidak ada ancaman, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan atau kesedihan atau penderitaan, tidak. Tetapi kedamaian adalah hati yang tenang, hati yang damai, meskipun Anda berada di tengah keributan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, hanya Tuhan yang mampu memberi kedamaian seperti itu. Dan itulah yang ditekankan oleh firman Tuhan hari ini. Karena bila kita baca seluruh kitab Mazmur 27 ini, kita akan melihat bahwa pemazmur sedang mengalami ragam kesulitan. Di ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa penjahat-penjahat menyerang dia untuk memakan dagingnya. Musuh-musuhnya berkemah mengepung dia. Dan di ayat 12 dikatakan bahwa orang-orang lalim bersaksi dusta terhadap dia. Itulah yang disebut di ayat 5 sebagai hari bahaya. Sehingga di ayat yang ke-10, karena begitu beratnya penderitaan itu, dia merasa sudah ditinggalkan ayah ibunya. Saudaraku, bila kita yang menghadapi kondisi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Tidak sedikit orang menjadi putus asa lalu bunuh diri. Tidak sedikit orang menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi ketakutan. Tetapi saudaraku, pemazmur tidak seperti itu. Di situasi seperti itu justru di ayat 3 dia katakan, tidak takut hatiku, aku tetap percaya. Dalam bahasa Ibrania digunakan kata batak. Batak berarti percaya, berharap, merasa aman, merasa tenang, merasa tenteram. Dia bisa tetap tenang, dia tetap penuh damai walau dia sedang diserang oleh masalah dan musuh-musuhnya. Dia tidak bergeming tetapi tetap damai. Lalu pertanyaannya, bagaimana pemazmur bisa begitu tenang, begitu damai di tengah kekacauan, di tengah keributan, di tengah terpaan dari banyak masalah? Di mana kuncinya?
Ternyata saudaraku, kuncinya adalah ada dalam pengenalan akan Allah. Sekali lagi, kuncinya ada pada pengenalan kita akan Allah. Pemazmur ini mengenal Allah dengan jelas, sehingga dia mau menyerahkan seluruh hidupnya, mau menyerahkan seluruh masalahnya hanya kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan, dan itulah yang membuat dia bisa tenang dan penuh damai. Dan perikop kita ini adalah kesaksiannya tentang siapakah Allah bagi dia. Dan itulah yang dia bagikan kepada kita pada hari ini, agar kita pun juga memiliki pengenalan yang jelas tentang Allah, sehingga kita pun bisa menjadi tenang dan penuh damai menghadapi masalah yang besar. Karena itu mari kita coba telaah. Yang pertama, di ayat pertama dia katakan bahwa baginya dan bagi kita Allah itu adalah terang, adalah cahaya. Sama seperti Tuhan Yesus katakan di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Saudara-saudaraku, masalah-masalah yang beruntun, yang menggempur kita habis-habisan, itu bisa membuat pikiran kita menjadi gelap. Tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saudaraku, ketika semuanya terasa gelap, di saat itulah pasti Allah mau hadir memberi terang. Bila kita mengkontakkan diri kita melalui doa kita kepada Allah, maka Roh Kudusnya akan menerangi hati kita, sehingga kita akan mengingat semua firman Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan, dan firman itulah yang menjadi terang bagi jalan kita, seperti dikatakan di Mazmur 119 ayat 105. Hatamido sulu-sulu nipatu. Hasilnya saudaraku, ketika firman itu menerangi hati kita, maka semangat kita akan terpacu, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, sehingga kita mendapatkan jalan keluar dari semua masalah berat yang kita hadapi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat 1b pemazmur mengatakan bahwa baginya dan bagi kita Allah itu adalah keselamatan kita. Karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia pasti mampu menyelamatkan kita dari segala macam situasi yang kritis sekalipun. Dan itu sudah sering dialami oleh Daud. Itu juga dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya, di mana Tuhan menyelamatkan mereka dari mulut singa dan dari api yang menyala-nyala dengan cara Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Elia, bukan? Tuhan mampu memberi dia makan hanya melalui burung gagak. Dan sudah banyak orang, bahkan kita sendiri yang mendengarkan khotbah ini, kita sendiri mungkin sudah mengalami penyelamatan Allah dengan cara Allah yang sungguh-sungguh ajaib. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terutama di dalam Yesus, Allah telah menyelamatkan kita melalui kematian, melalui kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Itu cara yang sungguh-sungguh ajaib. Tidak ada juru selamat yang mampu melakukan hal seperti itu. Karena itu saudaraku, yang terbaik sekarang, bila kita sedang menghadapi, digempur oleh masalah yang beruntun, mari bersandarlah pada Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Karena Dia adalah penyelamat kita, juru selamat kita. Dan yang ketiga, di ayat 1c pemazmur mengatakan bahwa Allah itu baginya dan bagi kita hari ini juga adalah benteng hidup, adalah benteng pertahanan yang kuat, yang tidak bisa diterobos oleh apapun, sehingga pasti bisa menjamin keselamatan kita. Bila kita berlindung ke bawah tangan Allah, kita pasti aman. Saudara-saudaraku, pengenalan yang jelas akan Allah itulah membuat pemazmur itu tidak ragu sedikit pun
menyerahkan seluruh hidupnya ke tangan Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Itulah yang dia maksud bila di ayat 4 pemazmur ini mengatakan bahwa yang paling diingini hatinya adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Artinya hanya Allah yang dia rindukan karena dia punya kepastian bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan dia. Dan benar seperti yang dia katakan di ayat 5. Tuhan selalu datang melindunginya. Tuhan menyembunyikan dia di persembunyian Allah. Tuhan mengangkat dia ke gunung batu sehingga dia bisa mengatasi semua musuh-musuh dan masalah-masalahnya. Dan apa hasilnya, saudaraku? Dia bisa tenang. Dia bisa penuh damai. Dia tetap merasa aman. Tidak ada sedikit pun ketakutan. Ayat 3. Dan dia katakan, tegaklah kepalaku. Ayat 6. Justru musuh-musuhnya yang menjadi tergelincir dan jatuh. Ayat 2. Saudara-saudaraku, apa yang dialami oleh pemazmur ini pasti akan kita alami juga. Karena hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan. Orang terdekat kita sekalipun sering mendatangkan persoalan, mendatangkan masalah kepada kita. Dan Yesus sendiri juga mengatakan seperti itu, bahwa bila kita setia mengikut Tuhan Yesus, bukan berarti kita akan bebas dari masalah. Tidak. Justru mungkin sebaliknya, akan semakin banyak orang yang membenci kita karena nama Yesus itu. Karena itu jangan meminta agar masalahmu dijauhkan. Jangan pernah meminta kepada Tuhan supaya hidup kita ini tanpa masalah. Tidak, pasti akan datang. Tetapi yang perlu kita minta, yang perlu kita cari adalah bagaimana kita bisa memenangkan setiap persoalan itu. Dan sekarang kita diberi kuncinya. Yang kita perlukan adalah pengenalan yang jelas akan Allah yang sudah datang di dalam Tuhan Yesus. Kenali Dia dengan jelas, bahwa Dia adalah Allah, kita itu adalah Allah yang mampu menyelamatkan kita, termasuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dan dari kuasa kematian. Di dalam Tuhan Yesus semua orang yang percaya pasti selamat. Karena Allah sangat peduli, Allah sangat mengasihi kita. Karena itu saudaraku, yang terpenting sekarang adalah mari serahkanlah hidupmu sepenuhnya ke tangan Tuhan itu. Dia pasti akan bersegera menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28 ayat yang terkenal itu mengatakan, marilah kepadaku hai semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kamu kelegaan. Keyakinan seperti itulah membuat kita bisa tetap tenang seperti induk burung tadi. Tetap tenang, tetap damai, merasa aman di tengah gempuran masalah, di tengah tsunami persoalan. Kita bisa tetap tenang. Karena itulah epistel tadi menyerukan, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 1b. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita menghadapi di situasi yang sangat-sangat kritis, apa yang paling kita perlukan? Yang paling kita perlukan adalah ketenangan. Ketenangan. Ini adalah sebuah cerita. Lampu tiba-tiba padam di sebuah area pertambangan di bawah tanah. Sehingga keadaan para pekerja menjadi kacau. Karena semua pekerja masing-masing mencari jalan keluar sehingga mereka saling bertabrakan karena sangat-sangat gelap sekali. Tetapi kemudian untunglah pemimpin mereka segera berteriak
berteriak supaya semuanya tenang, duduk dengan tenang sambil mencari jalan keluar. Dan benar, semuanya duduk, semuanya tenang. Setelah mereka duduk dengan tenang, lalu mereka bisa merasakan ada hembusan angin yang datang berhembus ke dalam melalui sebuah lubang, dan angin itu datang dari luar tambang itu. Dari situlah mereka mengikuti arah datangnya angin tersebut, dan mereka pun menemukan jalan keluar. Saudaraku, itulah manfaat ketenangan menghadapi masalah. Kepanikan, ketakutan, sungut-sungut menghadapi masalah hanya akan memperunyam keadaan. Karena itulah firman Tuhan di Yesaya 30 ayat 15b itu mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan di Pengkhotbah 4 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Karena itu saudaraku, jangan panik. Kita sering panik karena kita mau menggunakan kemampuan kita. Jangan gunakan itu. Tetapi mari gunakan imanmu dan serahkan seluruhnya pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak seperti ucapan Musa di Keluaran 14 ayat 14 itu. Bahwa Tuhan yang akan bertindak asalkan kita mau diam dengan tenang di dalam iman. Dan itulah membuat kita tetap tenang, penuh damai. Dan yang terakhir saudaraku, selanjutnya mari kita meneladani pemazmur ini. Setelah dia memuji, setelah dia selamat, dia tidak lupa memuji-muji Tuhan. Ayat 6. Janganlah seperti malin kundang yang lupa kacang akan kulitnya. Banyak orang seperti itu. Ketika berada dalam masalah berat, dia begitu gigih, begitu kokoh memanggil, meminta pertolongan Tuhan, 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 tolong. Tetapi setelah dia diselamatkan, dia melupakan Tuhan. Bahkan dia memuji-muji dirinya seolah-olah dia bisa selamat karena kehebatannya sendiri. Saudaraku, jangan seperti itu. Tetapi ingatlah terus memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Budayakanlah hidup yang selalu bersyukur. Di tahun transformasi ini mari kita melakukan perubahan dalam hidup kita dengan membudayakan hidup yang terus-menerus mengucap syukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Itulah yang membuat kita bisa tetap tenang, penuh kedamaian di situasi manapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berilah kami roh-Mu untuk mendidik kami, sehingga kami memiliki pengenalan yang jelas tentang Allah, sehingga kami mau menyerahkan diri dan hanya mengandalkan Tuhan di segala kondisi. Dan itulah membuat kami bisa tetap tenang, bisa tetap penuh damai, walaupun di masa pergumulan yang sangat berat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami, memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan, dan semua pelayanan kami. Kami juga yakin bahwa Tuhan yang akan memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang berbeban berat, memberkati mereka yang berkekurangan, yang dilanda musibah, yang sedang bersedih. Biarlah roh-Mu tetap menguatkan mereka. Demikian juga mereka yang sedang sakit, Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, berilah kekuatan bagi para hamba-hamba-Mu dan semua pelayan gereja-Mu, terutama usaha pekabaran Injil yang mereka lakukan di semua tempat, sehingga melalui mereka semakin banyak orang yang diselamatkan. Tuhan berkatilah juga saudara-saudara sebangsa kami
yang sedang menunaikan ibadah puasa. Biarlah masa puasa ini menjadi momentum untuk menjalin tali kasih persaudaraan di antara kami, sehingga kesatuan bangsa ini semakin kokoh. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hamwa kadongan noek tapasahat mapeliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 310 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Tatang yakom mapeliata ali di batama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingkad dohot na saulibasa na mauliutus upasahat tami masana ni lehom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di julong pasu-pasu may jala ramoti asaho parahasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putada hami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Raja
Jalohamu mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Kami dari Yayasan BKS Marturia mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.